Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya sampaikan dengan simulasi, semoga ini dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang gelombang. Saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait dengan gelombang berjalan. Nah, di sini ada prototipe untuk menjelaskan tentang gelombang. Misalnya pada posisi ini kan ini tali ya, butiran-butiran ini menunjukkan partikel talinya. Nah, tali ini berada pada titik setimbang, artinya posisinya tepat seperti ini. Ketika saya beri gaya pada salah satu ujungnya, maka di situ akan gerakan ini disebut dengan perpindahan ini disebut dengan simpangan. Nah, kalau saya hanya melihat posisi si benda yang saya tarik ini naik turun seperti ini, maka ini hanya menunjukkan getaran. Nah, sebagai penguatan bahwa ketika getaran merambat itu disebut dengan gelombang, ini kan posisinya awal seperti ini. Getaran tadi yang tadinya hanya di titik setimbang sini, ini akan mengalami perpindahan. Nah, artinya getaran yang tadinya hanya di titik vertikal ini akan mengalami perpindahan ke sini. Energinya yang berpindah. Nah, perpindahan energi ini yang disebut dengan gelombang. Nah, ini kita misalkan tadi manual ya. Kalau misalnya saya gerakkan secara detail seperti ini. Nah, di sini ini adalah getaran sumber getarnya. Setelah ini bergerak, baru beberapa detik kemudian merambat sampai sini. Awal ketika dia belum bergerak, awal belum bergerak, di sini belum ada gelombang, tapi ketika ini sudah sekian detik, tergantung pada frekuensi dan periode gelombangnya, yang bagian sini itu bergerak. Itu yang menunjukkan sebagai gelombang. Kalau ini simulasinya adalah gelombang transversal. Nah, simulasi yang saya tunjukkan ini salah satu contoh gelombang berjalan. Artinya dalam setiap satuan waktu gelombang sumber getarnya ini bergetar terus, artinya energi yang berasal dari sumber getar ini akan terdistribusi sampai berujung, sampai nggak tahu lah ujungnya di mana kalau itu tidak teredam. Nah, kita misalkan di sini ya, ini ada redaman. Kalau redamannya 0, artinya ketika ini sumber getarnya digetarkan sampai jauh, tidak akan berhenti. Tapi kalau redamannya kita berikan, misalnya asumsinya ini adalah hambatan udara misalnya. Ini frekuensinya dan amplitudenya sama, tetapi gelombangnya tidak sampai ke sini. Amplitudo ketika di jendela ini, amplitudenya semakin berkurang. Karena energi yang tertransfer dari sumber getar ini, itu tidak sampai ke sini. Karena ada tadi saya contohkan adalah hambatan udara. Semakin kuat redamannya, maka gelombangnya, jarak yang ditempuh gelombang juga akan semakin pendek. Karena energinya semakin lama semakin berkurang. Nah, ini nanti teman-teman bisa mencoba simulasinya. Sekarang kita lanjutkan untuk
gelombang stasioner. Bedanya apa antara gelombang berjalan dengan gelombang stasioner? Kalau gelombang berjalan ini seolah-olah tidak berujung sampai batasan tak hingga, artinya tidak terbatas kecuali ketika ada redaman. Tapi kalau ujung terikat, kita misalkan ini contoh ujung terikat, sumber getarnya sama. Kita coba dengan manual dulu. Ini kita beri simpangan, kemudian terjadi getaran di sumber sini. Nah, ketika gelombangnya sampai di sini, karena di sini terikat, maka akan dipantulkan kembali ke sini. Kalau kita coba dengan osilasi, kita coba ya, perhatikan dari awal ini merambat. Oh, ini pakai redaman, sorry. Kita coba dengan tidak teredam ya, biar terlihat. Setelah gelombangnya di sini, maka dia akan dibalikkan. Saya ulangi lagi. Perhatikan ketika gelombangnya sampai di sini, datangnya ke atas, baliknya pertama itu ke bawah. Ulangi ya. Perhatikan pada saat sampai di, nah, datang awal gelombangnya ke sini, di atas toh, di atas garis batas ini, tapi baliknya, pantulnya, gelombang pantulnya itu dari bawah. Itu yang disebut dengan berbeda fase. Berbeda fasenya berapa? 180 derajat. Nah, kalau kita lihat ini secara keseluruhan dari gelombang datang dan gelombang pantulnya, maka munculnya adalah gelombang stasioner. Artinya posisinya naik turunnya sama terus. Oke ya, kita coba lagi. Ini pada saat gelombangnya datang. Setelah itu baru stabil kan. Naik turun saja. Itu yang disebut dengan gelombang ujung terikat. Jadi kalau di gelombang ujung terikat akan muncul yang namanya simpul dan perut. Karena posisinya tadi sama terus toh. Posisinya sama terus, yang ini di titik setimbang ini nanti munculnya simpul, yang ini ada datang dan pantul, maka jadinya perut. Nah, antara gelombang datang dan gelombang pantul pada gelombang ujung terikat itu fasenya berbeda 180 derajat. Sekarang yang ujung bebas. Ujung bebas itu contohnya gimana? Ujung bebas itu seperti ini. Kalau tadi ujung terikat, ini sebagai sumber getarnya. Jadi kalau ujung terikat yang ini berjalan dulu ya. Yang berjalan artinya di sini akan sebagai sumber getar. Kemudian ujung satunya bebas, tidak diikat dimanapun. Kalau di situ tidak ada redaman, artinya gelombang akan terus menjalar sampai jauh tak hingga. Kemudian kalau ujung terikat, ini sebagai sumber getarnya yang nanti akan menjadi gelombang. Satu ujung lagi, ini terikat juga, ini sebagai bidang pantulnya. Nanti gelombang datang dan gelombang pantul di sini akan berbeda fase. Tapi kalau ujung bebas di sini berlaku sebagai ujung ini berlaku sebagai sumber getarnya yang akan menjadi gelombang, sumber getar atau menjadi sumber gelombang juga. Di sini ada bidang pantul, tetapi di bidang pantul ini talinya bebas, diikat tapi tidak kencang gitu gambarannya. Artinya di sini masih bisa gerak-gerak. Itu yang disebut dengan ujung bebas. Berarti yang mungkin untuk membedakan antara tak berujung atau gelombang berjalan dan gelombang ujung bebas ya. Itu gambarannya seperti itu. Kalau ujung
gelombang berjalan itu satu bagian menjadi sumber getarnya, satunya bebas, benar-benar bebas. Kalau ujung bebas, satunya sebagai sumber getar, satunya sebagai bidang pantul, tapi diikatnya bebas. Bedanya itu. Nah, kita lihat fasenya ketika gelombang datang sampai di bidang pantul. Ini namanya bidang pantul. Kita lihat datangnya ke atas, pantulnya juga di atas, jadi tetap langsung mantul. Jadi beda fasenya 0, beda fase antara sudut gelombang datang dan gelombang pantulnya 0. Ini simulasinya seperti ini untuk mempermudah pembahasan tentang jenis-jenis gelombang. Nah, pada gelombang ujung bebas itu sama, munculnya seperti ini, jadi stasioner. Artinya akan muncul yang namanya simpul, dan perut di titik yang saya tunjukkan ini akan muncul simpul terus. Di sini akan muncul perut. Ketika itu tidak terjadi redaman. Kalau terjadi redaman maka akan berbeda lagi. Yang kita bahas di mata kuliah ini yang tidak ada redaman. Jadi rumus yang disampaikan oleh teman-teman kemarin itu yang tidak ada redaman, karena ketika ada redaman maka rumusnya akan berbeda lagi. Asumsinya tidak ada redaman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan silakan. Kemudian saya akan berikan contoh soal-soal untuk gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Silakan nanti dicoba untuk dikerjakan agar lebih paham. Saya lampirkan dalam PPT ya. Silakan nanti dikerjakan. Terima kasih, mungkin itu tambahan dari saya. Untuk diskusi selanjutnya silakan kita diskusi di grup WA aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.